Oke, contoh soal ini misalnya Ha itu monoprotik, berarti ada satu proton kan ya dari H plus di Ha tambah H2O kan H minus plus H3O plus ya. Ini ada aqueous, ini ada liquid. Jadi tidak mungkin H dari H2O akan ngasih lagi jadi H2A, kan namanya mono. Jadi ya H-nya yang ini memberikan ke H2O ya. Ini asam, ini basa, dapat dia ngasih H-nya kan. Ini basa konjugasi, ini asam konjugasi. Nah, kalau Anda lihat di sini ini ICE. Nah, ini 0,122 molar. Ini jadi min X, ini plus X. Kenapa plus X ini min X? Karena dia memberikan hasil produk ya. Dan Q-nya, coba lihat. Q-nya 0 kan ini. Ya, 0 bagi 0,12, jadi nah Q-nya lebih kecil dari K ya. 5,7 kali 10 pangkat ini 4, ini kan 0, ini 5,7 ya. Ini plus X, ini X, ini plus X, ini plus X, ini 0,122 min X. Kalau Anda lihat di sini Ka kali 400 ternyata gimana? 5,7 bagi 1 ya. Lebih besar dari konsentrasi awal ya, karena dia 0,228 molar. Jadi ini tidak bisa diabaikan. Kalau kita jadi kalau diabaikan, untuk kalau misalnya kita abaikan, kita bisa cari konsentrasi ionisasi asam tadi ya, yang ini dapatnya sebagai ini tadi ya. Nah, ini tidak bisa diabaikan. Kalau kita lihat ke 5 kali 10 pangkat min 7 masih bisa diabaikan nggak tadi 0,122. 10.400 kan 0,228. Nah kalau kita abaikan, kita bisa cari H plusnya. Nah ini X nya kita dapat ya. Jadi kalau kita abaikan, kalau kita abaikan, jadinya gimana? Ka sama dengan X kuadrat per 0,122 kan ya. X sama dengan akar dari Ka kali 0,122. Nah, kita dapat persen ionisasi asam. Ini adalah H3O plus kan. H3O plus dibagi dengan Ha. Ini berapa? Ini Anda dapat 5,7 kali 10⁴ kali 0,122 akar 5,7 bagi 10.000 kali 0,122 di akar 8,3 kali 10⁵. Ini ada dapat 8,3 kali 10⁵ dibagi dengan 0,122 kali 100.
kita 6,83% ionisasi asamnya, lebih besar dari 5%. Kayak pendekatan yang tadi tidak bisa dilakukan karena pendekatan yang pertama tidak bisa dilakukan karena 6,83% masih di atas dari 5% itu konstanta ionisasi asam. Kalau konstanta ionisasi basa berarti OH- dibagi basanya ya. Nah, kali 400 pakai pendekatan kedua juga tidak bisa dipakai karena Ka dikali 400 masih lebih besar dari konsentrasi awalnya, sehingga kita harus memecahkannya menggunakan ya persamaan kuadrat, rumus ABC. Dari rumus ABC atau ada kalkulator kan bisa memecahkan persamaan kuadrat. Nah, itu juga sana Anda dapat X, salah satu X yang mungkin, kemudian Anda bisa cari mana X yang positif ya, X yang positif Anda bisa dapat konsentrasi H+. Ini saya coba abaikan dulu untuk dapat pendekatan 1. Atau pendekatan 1 tidak berlaku. Nah, kita lihat pendekatan 2 ternyata tidak bisa karena Ka-nya kali 400 masih lebih besar dari 0,122. Gitu ya. Sehingga kita pakai persamaan kuadrat dan rumus ABC, ambil X yang positif, X-nya itu adalah H+-nya. Kita dapat pH-nya. Nah, ini namanya untuk asam lemah ya. Jadi Anda sudah belajar tentang hidrolisis asam kuat, basa kuat, hidrolisis asam lemah dengan basa lemah seperti ini. Kalau asam kuat tadi terurai sempurna, asam basa lemah dia tidak terurai sempurna. Ini tadi persen ionisasi asam, kalau persen ionisasi basa tinggal ini OH- dibagi konsentrasi basanya. Ya, jadi kalau lihat persen ionisasi terhadap konsentrasi awal untuk asam kuat atau asam basa kuat dia 100% terionisasi, kalau ini belum tentu terionisasi sempurna. Tadi Anda lihat ternyata reaksi ini terurai sempurna hanya terurainya 6,8% menjadi H+ dan A-. Ini lebih cenderung dia ke arah reaktan. Kan kalau K lebih kecil dari 1 kan ke arah reaktan kan. Ya. Nah, ini juga konstanta ionisasi basa Kb. Misalnya ini menghasilkan OH-. Nah, kalau menghasilkan OH- dia ya hasilnya Kb ya. Dia terurai konstanta ionisasi basa. Tadi sudah di sini, sekarang di sini Kb sama Ka hubungannya tadi itu dari Kw-nya. Jadi kalau kita dapat Ha di sini, kemudian dia menghasilkan asam konjugasi basa konjugasi yang kuat, dia bereaksi sama air, dia menghasilkan OH- kembali menjadi Ha kan. Ya. Kalau kita lihat persamaan kesetimbangan masing-masing dan ini manipulasi kesetimbangan yang cari ini Kw-nya, Anda bisa cari manipulasi kesetimbangan kan, K1 kali K2 gitu ya, Ka kali Kb. Jadi Anda bisa cari Ka sama dengan Kw per Kb atau Kb sama dengan Kw per Ka. Kemudian kita masuk ke buffer. Nah, buffer itu biasanya dari suatu garam itu netral atau garam itu bersifat basa. Anda biasanya kalau misalnya C3CONA, Anda tahunya ini adalah garam basa. Padahal bagaimana membuktikannya? Ya kalau dia dilarutkan dalam air, garam itu kan akan terurai sempurna. Cuman ini ada basa konjugasi kuat.
Kalau basa konjugasi kuat, dia bisa larut lagi dalam air, menghasilkan CH3COH dan menghasilkan basa. Nah, inilah disebut sebagai garam basa karena kalau dia terurai, anion konjugasinya akan menjadi, atau kation dari konjugasinya yang kuat, ini bukan basa atau asam konjugasi yang kuat, akan bereaksi dengan air, menghasilkan suatu asam atau basa. Nah, dia akan melepaskan H+ atau OH-. Kalau dia melepaskan OH- berarti dia basa, kita sebut sebagai garam basa. Kalau dia menghasilkan H+, dia garam asam. Contoh garam asam misalnya NH4Cl. NH4Cl kalau dilarutkan dalam air, dia terurai sempurna menjadi NH4+ dan Cl- kan. Nah, Cl- kan basa konjugasi yang lemah, ini asam konjugasi yang kuat. Asam konjugasi yang kuat kalau bereaksi dengan air bagaimana? Ini udah ada di sini. Kalau bereaksi dengan air jadi H2O menghasilkan NH3 plus H3O plus kan. Nah, ini jadi garam asam. Jadi Anda di SMA lihatnya Cl-nya, itu ya, lihatnya Na-nya. Harusnya tidak begitu. Lihat dia mana yang merupakan asam basa konjugasi yang kuat, dia bisa bereaksi dengan air. Ini kalau ini nggak usah dibahas, cuman saya perkenalkan saja bahwa kalau misalnya dia dengan muatan logam yang besar dengan kation, basa konjugasinya dapat menghasilkan asam yang kuat. Jadi misalnya ada kation yang besar di sini. Nah, ini kan konjugasinya ini dari sini yang menghasilkan asam. Ya, semakin besar kationnya, dia bersifat asam, itu aja. Ini nggak akan keluar ini ya. Nah, ini kalau kita lihat sebagai buffer, Kb lebih besar dari Ka, larutan basa, Ka lebih kecil dari Ka, Kb lebih kecil dari Ka, itu kation larutan asam, Kb sama dengan Ka, itu larutan netral. Ya, tadi larutan kan garam basa, garam asam, garam netral. Jadi kalau garam basa pasti Kb-nya lebih besar karena yang keluar tadi ada OH- kan. Ini kan Kb berarti kan yang keluar Kb-nya lebih besar daripada Ka-nya. Sedangkan ini Ka-nya lebih besar daripada Kb-nya karena yang keluar H+. Karena kita tahu dia garam asam. Kalau garam netral ya sama, dia terurai sempurna. Ini garam-garam asam basa, ini garam-garam asam ya. Ini garam netral. Nah, ini bisa juga garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, ini ada kondisinya. Asam itu ada asam monoprotik, diprotik, dan triprotik. Tapi yang kita pelajari untuk kidas B nya adalah asam monoprotik saja yang hanya cuma satu. Jadi tidak membahas tentang ini. Ada elektrolit kuat, ada juga elektrolit lemah. Nah, kalau efek ion senama, dan namanya efek ion senama itu jika yang tadi ya, jadi kalau misalnya dia terurai CH3CONA tadi, ya, dia terurai, kemudian ada lagi. Nah, konsentrasi ini akan dipakai untuk jadi konsentrasi awal ini. Ini kan punya konsentrasi nanti kan. Ini kan misalnya punya konsentrasi berapa garamnya. Nah, ini punya konsentrasi, ini punya konsentrasi. Ini kan habis terurai sempurna, konsentrasi di sini terbagi dua kan. Konsentrasi di sini jadi di sini. Nah, ini akan bisa menghasilkan jadi konsentrasi awal di sini. Nah, ini bisa jadi menghasilkan konsentrasi CH3COH dan OH- yang ada di dalam sistem
Sebenarnya langsung saja ke soal lebih bagus kalau misalnya memahami tentang buffer. Jadi seperti ini. Misalnya Na A menjadi, ini kan terurai dulu kan. Nah, kemudian ini bahasa konjugasi kuatnya bereaksi sama air. Jadi Ha dan apa gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini kalau di buku lain ini Ha kan bisa terurai jadi H+ dan A-. Nah, di sini kan ada ion senama. Jadi ada konsentrasi A-nya di sini, ada konsentrasinya di sini maksudnya. Nah, kalau kita bisa cari Ka itu adalah H+ kali A- bagi Ha kan. Kita dapat H+-nya. Maksudnya ion senamanya di sini. Kalau tadi kan saya reaksinya jadinya A- gitu ya. Tambah 2O menjadi Ha plus OH-. Ini sama aja, cuman ini nggak memberikan secara langsung dia menghasilkan OH- atau H+ gitu. Kalau tadi ion senama itu artinya ini, tapi kita nggak akan bahas tentang ion senamanya, tapi bagaimana penggunaan buffernya ya. Jadi saat dia terurai, Ha juga di sini ada asam lemahnya terurai jadi H+ dan A-. Ya, ini ada Ka-nya, konsentrasi ini penambahannya adalah dari menjadi konsentrasi awal ada di sini. Ya, kayak ion senama kelarutan kan, ada ion senama konsentrasi awal konsentrasi yang sama, ion yang sama akan menjadi konsentrasi inisialnya kan. Oke, jadi di sini ada dapat pH sama pKa log basa konjugasinya, ini kita sebut basa konjugasi atau garamnya dibagi asamnya. Nah, ini adalah persamaan buffer pKa log konjugasi base asam. Nah, ini contohnya misalnya pH solution containing 0,3 molar HCOH menjadi HCOK. Kita cari dulu K-nya. Nah, kalau mau cara yang benar itu seperti ini kan garam terurai kan. Ini ya. Kemudian kalau ICE-nya ini 0,52. Oke, ini minus 0,52 habis ya. Ini 0,52 molar, 0,52 molar, 0,52 molar. Saya pakai cara yang lebih Anda bisa langsung paham gitu ya. Ini ya. Nah, HCO runutan reaksi maksudnya. HCO min, Anda bisa kalau di SMA kan langsung pakai buffer, rumus buffer tadi pH sama dengan pKa plus log HCOK kan ya per konsentrasi HCOOH. Tapi kalau Anda jabarkan bisa seperti ini. Jadi HCOO- bereaksi sama air menjadi HCOOH plus OH-. Di sini KB kan keluar. Pakai KB jadinya kalau misalnya pakai cara ini. Kalau mau cara langsung pakai ini, ya kan? Garam per asamnya. Nah, kalau Anda lihat di sini HCO- ada 0,52 molar, dia ada di sini. HCOH sudah diketahui 0,3 molar, ada di sini. Ya, ini jadi min X, tetap masih 0 kan, Q-nya ini plus X, ini plus X, ini jadi plus X, ini 0,3 plus X, ini 0,52 min X. Ya, Anda dapat KB sama dengan X kali 0,3 plus X
per 0,52 min X. Apakah plus minus X-nya diabaikan? Kita lihat dulu KA-nya berapa. Oh, PKA-nya 3,77. Oh, PKA sama dengan 3,77, maka KA-nya adalah KA-nya adalah Anda dapat 1,698 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini cari KB, berarti 10 pangkat min 4 dibagi dengan 1,14, sorry, 98 kali 10 pangkat min 4. Itu nanti Anda dapat KB-nya ternyata kayaknya 10 pangkat min 10 ya. KB itu segini. Kalau Anda dapat 10 pangkat min 10 ternyata. Nah, ini plus minus X-nya bisa diabaikan. Begitu. Jadi Anda cari KB, apakah KB-nya masih lebih kecil dari konsentrasi awalnya? Nah, itu Anda bisa plus minus X-nya Anda bisa abaikan, Anda bisa cari pH-nya. Kalau di sini dapat pOH ya, OH min ya, kemudian nanti dapat pOH. Nah, kalau buffer itu bisa pakai cara langsung yang menggunakan ini. Ya. Jadi Anda dapat HCOH, konsentrasi awalnya counter-urate sempurna seperti ini, H2O menjadi H3O plus dan HCO min. HCO min ini kan adalah dari garam kan ya, ini 0,52 X, kemudian seperti ini ya. Ini bisa Anda lakukan. Pak, kok beda ini tadi 0,5 min 2 min X? Ya kan beda ininya, penjabarannya. Ini kan penjabarannya 0,52 di posisinya saja. Nanti hasilnya juga sama karena plus minus X-nya kan diabaikan ya. Di sini Anda dapat konsentrasi HCOH-nya langsung. Kalau tadi kan saya dari KB, ini dari KA kan beda. Nah, KA-nya diketahui, Anda cari KA-nya, nggak usah cari KA-nya, langsung masukin ke sini. HCO min-nya adalah ini, garamnya dibagi asamnya, konsentrasinya Anda dapat 4,01. Nah, kalau cara saya tadi seperti ini, jadi ini sudah terurai ya, seperti ini kan. Kemudian dapatnya KB kan ya, awalnya dapatnya KB. Sini KB, KW per KA, saya dapat KB-nya segini. Ternyata masih lebih kecil dari konsentrasi awalnya. Ya. Sehingga saya bisa plus minusnya, saya bisa abaikan. Saya akan dapatnya adalah OH min, kemudian pOH. pH-nya dapat juga 4,01. Jadi Anda mau pakai cara yang mana terserah. Mau kualitatifnya masukin ke rumusnya ya, rumusnya yang ini ya. Nah, kalau saya diketahui PKB-nya, cari PKA-nya yang tinggal 14 kurang PKA kan, PKB kalau misalnya ada PKB. Ya, sebenarnya kan kalau pOH kan berarti PKB plus log garam bagi basanya kan ya, tapi kan kita mau cari pH seperti itu di 4,01.
satu. Nah, sebuah larutan buffer itu mengandung asam lemah atau basa lemah biasanya, dan garam dari asam lemah atau basa lemah tersebut, kayak misalnya CH3CONA, NH4Cl tadi, ya. Itu garam-garam kita sebut sebagai penyangga ya, buffer. Jadi keduanya harus ada. Di buffer itu enak kayak ini, misalnya NH4Cl, CH3CONA. Jadi kalau Anda lihat di sini pH dengan penambahan jumlah asam berapapun, saya HCl dan CH3CO-, kalau buffer dia akan pH-nya tetap. Tapi kalau dilakukan dalam air ada penambahan asam, pH-nya cenderung menurun gitu ya. Manakah yang buffer? KF dengan HF. HF asam lemah, KF garamnya. KF buffer ya. KBr dengan HBr. HBr asam kuat, KBr garamnya, bukan larutan buffer. Nah tadi buffer itu harus dari asam basa lemah, anion dari asam basa lemah, ya. Dan garamnya. NaCO3 dengan Na2CO3. CO3 CO3-2- itu adalah basa lemah, ya. Basa konjugasi, jadi dia buffer. Seperti itu.